selalu mendukung dan memberikan semangat kepada diri kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil pasti didukung oleh mereka gitu ya. Itu. Lanjut untuk poin ke-7, yaitu pilih teman yang berilmu dan tidak pelit ilmu. Nah, kenapa? Pilih teman yang berilmu dan mau membagikan ilmunya, tidak pelit gitu ya, kepada kita, baik yang pintar dalam ilmu agama maupun yang pintar dalam ilmu pengetahuan. Nah, teman yang berilmu akan selalu senantiasa memperingatkan kita untuk selalu menuntut ilmu, tidak malas dalam menuntut ilmu, dan berteman dengan orang yang berilmu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Seperti itu. Lanjut untuk poin ke-8, yaitu pilih teman yang selalu mengingatkan. Nah, dalam pertemanan perlu memilih teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila melakukan kesalahan dan berada pada jalan yang salah, selalu menegur dan mengingatkan diri kita. Lanjut pada poin ke-9, yaitu pilih teman yang tidak suka berbuat maksiat. Nah, dikhawatirkan akan membuat diri kita tertular dan melakukan maksiat gitu ya. Jadi kalau bisa jauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat kalau iman kita masih lemah gitu ya. Lanjut untuk yang poin terakhir, yaitu poin 10. Pilih teman yang akan memberi syafaat, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang pada intinya dalam hadis tersebut seorang mukmin memohon syafaat kepada Allah bagi temannya yang berada di neraka supaya dikeluarkan karena mereka pernah berpuasa, sholat, ataupun pernah haji bareng. Nah, itu ya keutamaannya, sangat membantu baik di dunia maupun di akhirat. Kita memang perlu memilih teman yang baik, namun bukan berarti kita lantas menjauhi orang yang berakhlak dan perilaku kurang baik. Nah, karena kenapa? Allah lebih menyukai orang yang selalu menyambung silaturahmi gitu ya, dengan seseorang gitu ya. Allah lebih suka menyukai yang selalu menyambung silaturahmi dengan semua orang gitu. Dan sebagai makhluk yang dibekali dengan akal, kita harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan kemudaratan dalam memilih teman agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Seperti itu ya. Biasakan etika pergaulan dalam Islam. Di sini saya membagi 4 bagian. Yang pertama, bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua, bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang lebih muda. Dan yang terakhir, keempat, bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan teman sebaya. Etika bergaul dengan teman sebaya dapat diartikan sebagai pertemanan individu dengan individu lain yang tingkat usianya hampir sama. Dalam bahasa Indonesia mengartikan teman sebaya sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. Di antaranya yaitu 1. Mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya. Kedua, yaitu menutup aib teman. Ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Poin keenam, memberikan nasihat yang baik. Ketujuh, mendoakan baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Untuk nomor 8, menyapa ketika bertemu. Dan nomor 9, menyukai teman dengan tulus. Sedangkan untuk larangan etika bergaul dengan teman sebaya, yaitu bermusuhan, pelanggaran norma terutama norma agama, mengonsumsi narkoba, berzina, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya.
bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, orang lebih tua di sini bisa bapak, ibu, guru, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Berikut 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. 1. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. 2. Berdiri ketika orang tua berdiri. 3. Tidak berjalan di depan orang tua. 4. Mencari ridho kedua orang tua. 5. Bersikap rendah hati kepada orang tua. 6. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. 7. Sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Lanjut untuk kepada guru. 1. Meminta izin ketika hendak bertanya. 2. Harus menundukkan kepala. 3. Tidak berburuk sangka. Nah, sedangkan larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua diantaranya membentak, melawan, atau durhaka. Karena siapapun yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah akan melaknat serta mengharamkan surga baginya. Nomor 2, bersikap arogan atau sombong terhadap orang tua. Dan nomor 3, berkata kasar atau membentak. Selanjutnya yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur muda dari kita, bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita harus memperlakukannya dengan cara 1. Menyayangi orang yang lebih muda. 2. Membimbing ke arah kebaikan. 3. Memberikan teladan yang baik. 4. Memberikan apresiasi untuk pencapaiannya. Etika bergaul dengan lawan jenis. 1. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia. Sesungguhnya Islam tidak melarang bergaul dengan siapapun, termasuk dengan lawan jenis. Dalam hal ini, mereka saling mengenal, saling mengerti, dan ada yang sampai hidup bersama. Untuk nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Untuk nomor 3, pergaulan yang baik dengan lawan jenis hendaklah tidak didasari pada nafsu yang menjerumuskan pada pergaulan bebas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika bergaul dengan lawan jenis. 1. Berteman semata-mata karena Allah. Bergaul dengan lawan jenis dengan indikator menjalankan aktivitas dengan saling menjaga kehormatan dan sesuai petunjuk Allah. 2. Menutup aurat. 3. Menundukkan pandangan. 4. Menjaga kemaluan. Dan nomor 5, saling bertanggung jawab. Sedangkan untuk larangan bergaul dengan lawan jenis diantaranya 1. Berkhalwat, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua di tempat sepi di mana keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan nomor 2 yaitu ikhtilat, yaitu berbaurnya laki-laki dengan perempuan tanpa ada penghalang. Nomor 3, bersolek berlebihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Lalu nomor 4, berzina.
zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32.